Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Maya, pada mata kuliah Sistem Operasi. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang manajemen memori. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi untuk pertemuan kali ini. Kita akan melihat dulu latar belakang kenapa diperlukannya manajemen memori di dalam sebuah sistem operasi. Kita ketahui bersama bahwa memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut dengan alamat. CPU akan mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Instruksi ini akan menyebabkan penambahan muatan dari dan ke alamat memori tertentu. Berikutnya adalah pengikatan alamat atau address binding. Pengikatan alamat adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file yang dapat dieksekusi, dipetakan ke alamat memori. Sebagian besar sistem akan memperbolehkan sebuah proses user atau user proses untuk meletakkan di sembarang tempat dari memori fisik, sehingga meskipun alamat dari komputer itu dimulai pada 00000, alamat pertama dari proses user tidak perlu harus dimulai dari 00000. Instruksi pengikatan instruksi dan data ke alamat memori itu biasanya dapat dilakukan pada saat 1. Compile time. Jika lokasi memori diketahui sejak awal, maka kode absolut dapat dibangkitkan. Apabila terjadi perubahan alamat, khususnya pada alamat awal, maka yang harus dilakukan adalah melakukan kompilasi ulang. Misalnya saja program format.com. Pada MS-DOS, adalah kode absolut yang diikat pada saat waktu kompilasi. Yang kedua adalah load time. Pada load time ini harus membangkitkan kode relokasi jika lokasi memori tidak diketahui pada saat waktu kompilasi. Yang ketiga adalah execution time. Pengikatan ditunda sampai waktu eksekusi jika proses dapat dipindahkan selama eksekusi dari satu segmen memori ke segmen memori yang lainnya. Itu tadi adalah cara melakukan instruksi pengikatan data dan instruksi ke alamat memori atau yang dikenal dengan istilah address binding. Nah, berikutnya dynamic loading. Untuk dynamic loading, memperoleh utilitas ruang memori, ini biasanya dapat digunakan untuk hal tersebut. Ya, jadi kalau kita menginginkan untuk utilitas di ruang memori, maka pada saat itulah kita bisa menggunakan dynamic loading ini. Dengan dynamic loading, sebuah rutin tidak akan disimpan di dalam memori sampai dipanggil. Semua rutin disimpan pada disk dalam format relocatable load. Mekanisme dari dynamic loading adalah program utama itu biasanya akan di-load terlebih dahulu. Nah, setelah selesai, kemudian baru program berikutnya. Ya, jadi prosesnya tidak hanya load saja, juga dilanjutkan dengan adanya proses eksekusi untuk program utama tersebut. Nah, keuntungan dari penggunaan dynamic loading adalah rutin yang tidak digunakan tidak pernah di-load. Skema ini akan lebih berguna untuk kode dalam jumlah besar yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang jarang terjadi seperti error rutin.
dynamic loading tidak akan memerlukan dukungan khusus dari sebuah sistem operasi. Sistem operasi hanya perlu menyediakan beberapa rutin library ataupun pustaka untuk implementasi dynamic loading. Nah, ini jadi kita melihat kaitan antara dynamic loading dengan sistem operasi ya. Dalam kasus dynamic loading ini, sistem operasi tidak perlu mensupport secara langsung setiap kegiatannya, hanya cukup menyediakan beberapa library untuk implementasi dynamic loading-nya. Sedangkan untuk address banding sendiri, ini adalah pengikatan alamat untuk instruksi dan data yang berada di disk, ya, yang untuk file yang akan dieksekusi. Nah, ini yang harus dibedakan antara address banding dengan dynamic loading. Nah, berikutnya ada juga dynamic linking. Konsep dari dynamic linking ini sama dengan dynamic loading. Pada saat loading, linking ditunda sampai dengan waktu yang dieksekusi. Terdapat kode kecil yang disebut stub yang biasanya akan digunakan untuk meletakkan rutin library di memori dengan tepat. Stub biasanya diisi dengan alamat rutin dan akan mengeksekusi rutin. Sistem operasi perlu memeriksa apakah rutin itu berada di alamat memori atau tidak. Nah, ini yang kita lihat dari konsep dynamic loading yang mirip dengan dynamic linking tadi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, pada saat loading, linking itu ditunda sampai waktu eksekusi. Nah, ini yang membedakan ada penundaan pada waktu eksekusi. Sedangkan kalau dynamic loading kan langsung ya. Kemudian fungsi sistem operasi sendiri kalau di dynamic loading menyediakan tempat seperti library untuk proses pelakuan ini ya, implementasi dynamic loadingnya. Sedangkan kalau dynamic linking ini sistem operasi melakukan controlling atau cek apakah rutin itu benar berada di alamat memori atau tidak. Jadi ini perbedaan peran sistem operasi di dalam kedua dynamic ini. Nah, kemudian dynamic linking sendiri biasanya digunakan dengan sistem library, seperti language subroutine library. Tanpa fasilitas ini, semua program pada sistem itu perlu mempunyai copy dari library language di dalam executable image. Kebutuhan ini tentunya akan menghabiskan ruang, ya, baik di ruang disk sendiri maupun di ruang memori utama. Nah, jadi ada satu lagi perbedaan dari dynamic linking dengan loading. Kalau linking ini selain tadi ada waktu tunda sampai eksekusinya, yang kedua ini adalah membutuhkan yang namanya sistem library, harus ada ini ya. Nah, karena kebutuhan sistem library ini mengakibatkan semua program itu perlu punya copy library-nya. Nah, kegiatan mengcopy ini ternyata itu menghabiskan ruang baik yang ada di disk maupun di memori utama. Nah, berikutnya adalah overlay. Untuk teknik overlay biasanya dipergunakan untuk memungkinkan sebuah proses itu mempunyai jumlah yang lebih besar dari memori fisik daripada alokasi memori yang diperuntukkan. Overlay sendiri biasanya tidak membutuhkan dukungan khusus dari sebuah sistem operasi. User dapat mengimplementasikannya secara lengkap menggunakan struktur file sederhana, membaca dari file ke memori dan meloncat ke memori serta melakukan eksekusi instruksi read yang lebih baru. Nah, kalau kita lihat dari teknik overlay yang ada di sini, dia tidak membutuhkan dukungan sistem operasi. Yang menjadi inti dari overlay ini adalah dia memungkinkan sebuah proses itu mempunyai jumlah atau kuota atau kapasitas yang lebih besar di memori fisik daripada alokasi memori yang diperuntukkan. Ini keuntungan dari overlay. Nah, berikutnya
Tadi kita sudah melihat beberapa hal istilah yang ada di dalam manajemen memori ya. Ada istilah address banding, dynamic loading, dynamic linking, overlay. Nah, berikutnya kita masuk pada ruang alamat logika dan ruang alamat fisik. Alamat yang dibangkitkan oleh CPU itu disebut dengan alamat logika atau logical address, di mana alamat itu terlihat sebagai uni memori yang disebut alamat fisik atau physical address. Saya ulangi sekali lagi, alamat yang dibangkitkan oleh CPU itu disebut dengan alamat logika, di mana alamat terlihat sebagai uni memori yang disebut sebagai alamat fisik atau physical address. Nah, himpunan dari semua alamat logika yang dibangkitkan oleh program disebut dengan ruang alamat logika atau logical address space. Himpunan dari semua alamat fisik yang berhubungan dengan alamat logika disebut dengan ruang alamat fisik atau physical address space. Tujuan utama dari manajemen memori adalah konsep meletakkan ruang alamat logika ke ruang alamat fisik. Nah, ini adalah yang perlu kita lihat dari manajemen memori, di mana tujuan utamanya meletakkan ruang alamat logika tadi ke ruang alamat fisik. Sementara alamat logika itu alamat yang dibangkitkan oleh CPU. Sedangkan alamat yang terlihat sebagai uni memori itu disebut dengan alamat fisik. Berikutnya adalah swapping. Sebuah proses harusnya berada di memori untuk dieksekusi. Proses juga dapat ditukar atau swap sementara keluar memori ke backing store dan kemudian dibawa kembali ke dalam memori untuk bisa melanjutkan eksekusi. Backing store itu berupa disk besar dengan kecepatan tinggi yang cukup untuk meletakkan kopi dari semua memori image untuk semua user. Sistem juga harus menyediakan akses langsung ke memori image tersebut. Contohnya, sebuah lingkungan multiprogramming dengan penjadwalan CPU ini akan menggunakan algoritma round robin. Nah, ini adalah pemahaman dari teknik swap, ya, swapping. Di mana untuk swap ini dia dapat melakukan penukaran proses secara sementara keluar memori, ya, dari memori menuju ke backing store. Untuk kemudian dari backing store dapat dibawa kembali ke memori untuk bisa melanjutkan eksekusi. Nah, berikut adalah gambar virtual dari proses swapping. Di sini ada operating system, ada user space, dan ada main memory. Di dalam main memory ini terdapat backing store. Jadi di sini ada user space yang melakukan ini ya, swap in dulu, masuk ya, swap out keluar dari ini main memory ini, kemudian masuk ke backing store. Prosesnya ditunggu di sini. Kemudian nanti pada saat yang sudah tepat, proses ini akan di swap in ke user space kembali atau ke memori lagi untuk melakukan eksekusi. Teknik swapping yang sudah dimodifikasi ditemui pada beberapa sistem. Misalnya saja ada Linux, Unix, dan Windows. Memori utama biasanya dibagi ke dalam dua partisi. Apa saja? Yang pertama yaitu sistem operasi biasanya diletakkan pada alamat memori rendah dengan vektor interupsi. Kemudian yang kedua, proses user diletakkan pada alamat memori tinggi, mengingat biasanya user banyak melakukan kegiatan proses. Ya, jadi untuk yang sistem operasi diletakkan pada partisi memori rendah, sedangkan berbagai proses dari user diletakkan pada partisi memori yang tinggi. Alokasi proses user pada memori berupa single partition allocation
atau multiple partition allocation. Ini adalah istilah untuk alokasi proses user pada memori yang ada. Nah, secara umum, hierarki memori itu bisa digambarkan secara visual seperti ini. Pada bagian yang paling bawah, secondary memory, ini paling besar ya. Kemudian naik ke atas itu ada main memory, dan yang paling atas lagi ada cache memory. Ini adalah hierarki dari memori. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah cache memory. Cache memory ini adalah memori yang bertugas membantu tugas primary memory dalam memecah-mecah data yang akan diproses dan yang belum diproses. Tujuannya mempermudah kinerja prosesor. Mengapa? Karena data akan dibagi atau dipotong. Ya, jadi data itu akan dibagi atau dipotong sebelum diproses. Biasa ada dalam prosesor, motherboard, maupun peralatan microcontroller seperti VGA, hard disk, sound, dan sebagainya. Biasanya berukuran kecil antara kilobyte, KB sampai dengan MB atau megabyte. Nah, ini yang kita lihat ya, sekali lagi, cache memory ini bertugas membantu primary memory dalam memecah-mecah tugas, memecah-mecah data. Ya, tujuannya biar kinerja atau tugas dari prosesor itu menjadi lebih cepat, lebih mudah. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan main memory? Main memory adalah memori utama dari sebuah komputer. Biasa berbentuk RAM, disebut juga sebagai memori dinamis. Fungsi utamanya adalah menyimpan sementara data yang akan diproses oleh prosesor. Dan data yang telah diproses oleh prosesor untuk selanjutnya diteruskan ke media input atau output yang lain seperti VGA, ini ditampilkan ya. Kemudian sound itu nanti dalam bentuk mengeluarkan suara. Kemudian untuk hard disk ini menyimpan data atau save maupun media input output lainnya. Besarannya adalah MB, megabyte hingga gigabyte. Saya ulangi sekali lagi, untuk main memory atau memori utama ini berbentuk RAM, memori dinamis, di mana dia akan menyimpan sementara data yang diproses oleh prosesor. Dan selanjutnya diteruskan ke media input output. Besarannya dalam megabyte hingga gigabyte. Berikutnya adalah secondary memory. Secondary memory ini adalah memori pembantu dari sebuah komputer. Biasa berbentuk hard disk atau ROM yang disebut dengan read-only memory. Disebut juga sebagai memori statis atau pasif. Fungsi utamanya adalah menyerupai RAM, di mana perbedaannya memori jenis ini itu bisa menyimpan data dalam waktu yang cukup lama. Dan juga memori jenis ini atau hard disk biasanya dipakai sebagai memori bantuan, yaitu memori tambahan untuk membantu tugas dari RAM. Jadi kalau kita bisa simpulkan sekali lagi dari secondary memory ini merupakan memori bantuan dari sebuah komputer berbentuk hard disk ya, dan juga disebut sebagai memori pasif. Perbedaannya, ini bisa menyimpan data dalam waktu yang lama. Beda dengan main memory yang tadi, sifatnya hanya sementara. Sementara kalau cache memory, tugasnya hanya membagi data supaya bisa diproses dan memudahkan kerja dari prosesor. Itu tadi adalah hierarki dari memori. Nah, selanjutnya manajemen memori. Manajemen memori dilakukan dengan cara membagi-bagi memori untuk mengakomodasi banyak proses yang terjadi. Manajemen memori sendiri dilakukan biasanya untuk menjamin agar setiap proses yang ready itu dapat segera memanfaatkan yang namanya prosesor time. Ya, jadi manajemen memori ini dilakukan dengan melakukan penjadwalan atau list
untuk setiap memori dibagi supaya bisa mengakomodir banyak kegiatan atau proses. Nah, beberapa fungsi lainnya, satu, mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai. Jadi ini untuk informasi yang dipakai atau tidak itu semuanya dikelola, disimpan, diatur ya. Kalau sekiranya tidak dipakai ya kemudian dihapus seperti itu. Kemudian yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Ini juga satu hal yang cukup penting ya. Jadi kadang-kadang proses itu butuh sumber daya. Salah satunya adalah memori untuk bisa menjalankan proses. Nah, oleh karena itu dengan adanya manajemen memori ini nanti bisa mengalokasikan terhadap proses-proses yang memerlukan sumber daya memori tersebut. Kemudian yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Ini juga penting ya, karena kalau tidak didealokasikan, dikhawatirkan akan terjadi proses deadlock tadi yang pernah kita bahas sebelumnya. Ya, jadi di sini diharapkan dengan adanya dealokasi, proses-proses yang kira-kira telah selesai itu bisa mengalokasikan memorinya ke proses berikutnya, tentunya yang memerlukan. Kemudian yang keempat, mengelola swapping antara memori utama dan disk. Ini juga cukup penting. Jadi ada proses semacam penukaran ya. Di sini untuk penyimpanan proses tadi disimpan sementara di tempat tertentu untuk kemudian bisa diambil kembali. Nah, ini tadi adalah beberapa fungsi lain dari manajemen memori. Berikutnya adalah recruitment manajemen memori. Di antaranya ada relocation, protection, sharing, logical organization, dan physical organization. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk beberapa rekrutmen tersebut, yang pertama yaitu pembahasan tentang relocation. Untuk prosesor dan sistem operasi harus dapat mentranslasikan memori referensi ke alamat fisik atau physical address yang mengalokasikan program dalam memori utama. Jika suatu program di-load ke memori, maka alamat lokasi memori atau alamat absolut atau alamat fisik yang akan ditempati itu harus ditentukan terlebih dahulu. Kemudian, alamat absolut suatu program itu dapat berubah sebagai akibat dari kejadian satu, swapping, yang kedua, compaction. Nah, ini adalah recruitment dari teknik relocation. Jadi prosesor dan sistem operasi itu harus mentranslasikan memori referensi ke alamat fisik. Ya, ini syaratnya untuk melaksanakan relocation. Berikutnya adalah jenis-jenis alamat data. Yang pertama alamat logical. Alamat logical ini adalah alamat suatu word di mana relatif alamat tersebut memiliki titik referensi tertentu dan harus dilakukan translasi terhadap alamat fisik. Berikutnya alamat relatif. Alamat relatif adalah alamat yang menunjukkan lokasi relatif terhadap alamat awal dari suatu program. Biasanya terdiri dari alamat instruksi dalam percabangan, alamat instruksi call, dan alamat data. Yang ketiga, alamat fisik atau mutlak atau absolut adalah alamat sebenarnya dari suatu memori. Ini adalah beberapa jenis alamat data. Nah, kita bergerak ke teknik berikutnya dari recruitment, yaitu protection. Protection di sini adalah suatu proses yang tidak boleh mengakses lokasi memori proses yang lain tanpa seizin lokasi program di memori yang tidak tentu karena alamat mutlak pada saat compile tidak dapat diketahui. Penanganan proteksi memori biasanya diserahkan kepada prosesor secara hardware, bukan bagian sistem operasi atau software. Ya. Jadi untuk protection ini itu dilakukan kepada hardware
ya dilakukan oleh prosesor, bukan menjadi bagian dari software. Ini untuk teknik recruitment yang jenis protection. Berikutnya sharing. Harus dimungkinkan suatu lokasi memori itu dapat diakses oleh lebih dari satu proses secara legal, ya. Beberapa proses yang memerlukan data yang sama, maka tidak perlu setiap proses itu mengcopy data dari disk ke memori. Cukup sebuah copy saja. Ini untuk kegiatan sharing dari recruitment. Jadi sekali lagi harus dimungkinkan suatu lokasi memori itu dapat diakses lebih dari satu proses secara legal. Ini yang perlu ditekankan ya. Kemudian yang teknik berikutnya adalah logical organization. Main memory biasanya dikelompokkan secara linier atau berdimensi 1 yang berupa ruang alamat, yang biasanya terdiri dari deretan byte atau word. Sebagian besar program biasanya dibuat dalam bentuk modul atau penempatan di memori tidak linier, di mana di sini biasanya diperlukan pengaturan secara logik. Nah, adapun kelebihan program dalam bentuk modul, 1. Modul dapat ditulis dan dikompil secara terpisah. Kemudian yang kedua, setiap modul itu dapat diberi tingkatan proteksi yang berbeda-beda. Apakah itu proses read only, proses execute, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, modul dapat di-share oleh beberapa proses. Nah, jadi intinya pada logical organization ini untuk main memory dikelompokkan secara linier. Ya. Jadi berisi ruang alamat yang terdiri dari alamat byte atau word. Kemudian program-program yang sudah masuk ke alamat tersebut dibuat dalam bentuk modul. Jadi ini memerlukan pengaturan secara logik. Ini tadi dari logical organization, di mana dia punya kelebihan program seperti dapat ditulis dan dikompil secara terpisah untuk modul yang berhasil dibuat, kemudian diberi tingkatan proteksi yang berbeda-beda, dan dapat di-share oleh beberapa proses secara bersamaan. Nah, untuk teknik berikutnya dari recruitment adalah physical organization, di mana memori dikelompokkan menjadi memori utama dan memori sekunder. Diperlukan metode yang bertugas untuk mengatur aliran data dari memori utama ke dalam memori sekunder dan sebaliknya. Pengaturan tersebut biasanya dilakukan oleh sistem operasi, bukan oleh programmer. Karena apa? Programmer tidak tahu berapa ruang memori yang tersedia pada saat program dijalankan. Yang kedua, bila ruang memori yang tersedia tidak cukup untuk menampung program dan data, maka bisa dilakukan yang namanya teknik overlay. Tadi sempat dibahas sebelumnya bahwa overlay ini adalah menempatkan beberapa bagian modul atau program pada area memori yang sama secara bergantian. Ya, jadi bisa ditempatkan beberapa bagian program, ya, beberapa modul pada area memori yang lingkupnya sama dan bisa dilakukan secara bergantian. Ini yang kita lihat dari physical organization, di mana dia mengelompokkan memori menjadi memori utama dan memori sekunder. Kemudian itu tadi yang bisa disampaikan dari materi tentang manajemen memori. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat kesimpulan dulu dari manajemen memori yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi intinya di sini kita bicara tentang bagaimana memanage dan mengelola memori, di mana untuk hierarki memori sendiri dibedakan ada cache, main memory, dan storage tadi ya, memori yang paling bawah di sini untuk hierarkinya. Jadi ada cache, main memory, dan secondary memory.
di mana untuk kaca memori ini mencoba untuk memartisi atau memisah-misah bagian job dari proses supaya kinerja dari prosesor menjadi lebih mudah. Sedangkan main memory ini bisa digunakan untuk penyimpanan utama tapi sifatnya sementara. Sedangkan secondary memory ini bisa dipergunakan untuk penyimpanan dengan sifat yang atau waktu yang lebih lama. Nah, untuk bisa menjalankan manajemen memori dengan baik, kita perlu melihat beberapa teknik rekrutmen ya. Di antaranya itu ada relocation, ada protection, sharing, logical organization, dan physical organization. Itu tadi kesimpulan yang bisa dibuat dari manajemen memori. Untuk selanjutnya ada kuis yang bisa digunakan untuk latihan. Ya, jika nanti sudah menjawab dari kuis ini diharapkan bisa memahami apa yang disampaikan dari materi untuk pertemuan kali ini. Ada 3 pertanyaan, cukup simpel. Yang pertama, sebutkan komponen dari rekrutmen manajemen memori. Yang kedua, apakah swapping itu? Dan yang ketiga, apakah main memory itu? Nah, harapannya nanti setelah bisa menjawab, apalagi kalau tanpa melihat PPT atau properti itu jauh lebih baik ya. Baiklah, kira-kira itu dulu yang bisa Bu Maya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.